Presiden Joko Widodo mengajak seluruh kepala daerah, menteri, dan pejabat untuk kompak bersama-sama menghadapi ancaman inflasi. Dengan banyaknya ancaman yang mengganggu, Jokowi menyebut kondisi ekonomi di tahun 2023 akan semakin gelap. Presiden Joko Widodo kembali mengajak kementerian dan lembaga hingga kepala daerah untuk bekerja sama agar semua pihak kompak dan bersatu dalam menangani inflasi. Presiden padai bersama. Oleh sebab itu, kita harus kompak, harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke bawah. Selamat pagi, bosku dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita akan membahas tentang situasi ekonomi menjelang tahun 2023. Nah, tadi kita sudah mendengarkan kutipan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, ekonomi 2023 semakin gelap. Nah, ini artinya posisi ekonomi ke depan itu diambang resesi secara global. Jadi bukan Indonesia saja, tetapi seluruh negara di dunia. Nah, tadi kita udah dengarkan kutipan dari Metro TV News, bagaimana Presiden Jokowi langsung yang menyampaikan pandangan ekonomi ke depan di tahun 2023. Nah, ini sudah banyak yang memprediksi resesi di tahun yang akan mendatang ini, dan kita sudah masuki bulan Oktober, dan tinggal beberapa bulan lagi itu sudah mau awal tahun 2023. Nah, ada beberapa yang akan kita bahas tentang situasi dan cara bagaimana Indonesia bisa bertahan dari resesi global ini. Nah, untuk mengetahui situasi ekonomi tahun 2023 yang akan kita songsong ini, yang pertama kita akan bahas beberapa poin. Poin besarnya itu ada 5 poin. Apa yang akan kita persiapkan, bagaimana pemerintah menghadapi ini, kemudian bagaimana swasta juga menghadapi ini, dan satu lagi dari segi birokrasi yang untuk perpanjangan tangan pemerintah membenahi sisi legitimasi usaha di Indonesia. Nah, pertama yang perlu kita bahas, yang pertama adalah yang paling penting dipersiapkan adalah ketahanan pangan nasional. Nah, ini yang paling penting untuk menyongsong krisis ataupun resesi di tahun 2023 yang akan datang ini. Nah, poin pertama itu adalah negara yang kuat secara pangan, inilah yang akan melewati masa-masa krisis ataupun resesi global ini bisa dengan aman dan safety. Nah, yang paling penting itu yang pertama adalah persiapkan ketahanan pangan nasional untuk menyongsong tahun 2023 resesi global ini. Nah, yang pertama itu uraiannya adalah bagaimana kita meningkatkan lumbung-lumbung padi kita sebagai makanan pokok bangsa Indonesia. Nah, untuk saat ini bagi pendengar kita ataupun follower kita yang mendengarkan ini dari segi pertanian, diharapkan untuk memanfaatkan lahan-lahan kosong kita ataupun memaksimalkan potensi persawahan kita untuk menghasilkan padi yang berkualitas. Jadi diusahakan dari sektor pangan ini harus dipersiapkan secara matang. Nah, jangan mengalih fungsikan lagi lahan-lahan persawahan ini untuk tanaman lainnya seperti memperlebar lahan sawit ataupun memperlebar lahan karet. Nah, kenapa? Karena padi ini adalah bahan baku untuk menghasilkan beras. Sebagaimana kita ketahui, bangsa Indonesia itu makanan pokoknya adalah nasi. Nah, ini yang paling penting. Jangan melakukan penyempitan lahan lagi persawahan dengan membangun infrastruktur ataupun pengalian fungsi lahan seperti penanaman sawit dan karet. Nah, ini makanan pokok dulu. Kemudian dari sektor jagung, memang bangsa Indonesia tidak makanan pokoknya jagung untuk saat ini, tetapi jagung ini merupakan bahan makanan pokok untuk peternakan seperti dunia perunggasan seperti ayam petelur ataupun ayam pedaging. Nah, untuk lahan-lahan kosong yang menganggur, karena sektor penanaman jagung ini tidak memerlukan lahan yang ketersediaan airnya melimpah, jadi sektor-sektor lahan tandus ataupun lahan-lahan yang belum digarap itu bisa dicoba ke potensi menanam jagung. Nah, untuk sektor pasar jagung ini, Indonesia itu belum surplus untuk pakan ayam ataupun pakan ternak. Jadi masih ada potensi
masyarakat di pedesaan ataupun di sektor pertanian itu memproduksi dan mengembangkan penanaman jagung. Karena apa? Ketika resesi ataupun krisis dunia, jadi kalau ketersediaan jagung di dalam negeri, jagung lokal kita tidak memadai, tentu peternak tidak ada cara lain selain mengimpor jagung. Nah, ketika resesi dunia ini, harga pasti akan melonjak secara tajam di tahun 2023. Nah, ini yang kita takutkan. Jadi, jangan sampai Indonesia mengimpor lagi jagung ataupun bahan dasar pokok untuk pakan ayam. Ya, ini dari sektor jagung. Nah, memang kita tidak secara keseluruhan mengkonsumsi jagung sebagai makanan pokok, tetapi kita jagung ini dimanfaatkan untuk makan ataupun pakan ternak. Nah, seperti itu. Kemudian memaksimalkan lahan sawit, karena kita ketahui Indonesia itu adalah potensi konsumsi ataupun termasuk makanan pokok itu, menghasilkan makanan pokok itu nggak lepas dari minyak goreng. Nah, sawit ini harapannya juga ada campur tangan dari pemerintah bagaimana menekan harga minyak goreng tidak membumbung tinggi lagi. Karena kenapa? Sawit adalah salah satu yang sangat dibutuhkan di sektor pangan, bahan baku sembako yang dibutuhkan oleh masyarakat kita hari-hari ini. Jadi harus ada campur tangan pemerintah bagaimana menghasilkan minyak goreng secara murah untuk masyarakatnya. Nah, kemudian ada dari sektor gula. Nah, gula adalah kebutuhan sembako bagi bangsa kita untuk memproduksi beberapa makanan ataupun yang digunakan oleh UMKM kita, seperti menghasilkan kue, kemudian menjual cendol, kemudian untuk kebutuhan sehari-hari minum teh ataupun untuk minum kopi. Nah, akhir-akhir ini penyempitan lahan perkebunan tebu itu sangat signifikan sekali, terutama di BUMN pemerintah seperti PTPN. Jadi tidak ada sebuah kebijakan ataupun kecerdasan di BUMN yang untuk mempertahankan lahan perkebunan tebu ini bisa dimaksimalkan. Nah, pemerintah juga harap memperhatikan dari BUMN, yaitu seperti PTPN, memaksimalkan hasil produksi gula dalam negeri. Nah, jangan sampai gula ini juga masih diimpor dari luar negeri. Kalau kita mengimpor gula dari luar negeri, ini akan menyebabkan harga-harga akan naik di Indonesia. Nah, itu yang poin pertama, persiapkan ketahanan pangan, sembako kita, ketersediaannya itu di dalam negeri, produktivitasnya harus ditingkatkan. Jadi, untuk pemerintah, bantulah masyarakat untuk bagaimana pengetahuan-pengetahuan yang diadakan seminar ataupun penyuluhan oleh dinas-dinas terkait itu betul-betul tepat sasaran dan mumpuni dan produktivitas itu. Dan kemudian kepada masyarakat kita, jangan sesekali kita menggantungkan harapan kita kepada pemerintah melalui bantuan-bantuan pemerintah. Apa yang bisa kita kerjakan, potensi yang kita maksimalkan, kemudian produktivitasnya harus ditingkatkan. Jadi petani juga jangan harus mengharapkan bantuan dari pemerintah, juga harus cekatan. Karena apa? Ini tugas kita bersama-sama menyongsong resesi ekonomi ini. Jadi dari sektor pertanian, kita juga harus bekerja keras, ya, sebagai petani dan peternak, kita harus bekerja keras bagaimana kita meningkatkan lahan-lahan kita bisa produktif, seperti itu. Jadi jangan sesekali kita mengharapkan bantuan dari pemerintah, tetapi pemerintah harus pikirkan masyarakat kita, petani ataupun peternak yang ada di pedesaan. Kenapa? Karena ini adalah fondasi tiang-tiang penyangga untuk ketahanan pangan nasional. Nah, itu poin yang pertama. Nah, kemudian ada poin yang kedua, itu inflasi dunia itu menaikkan harga impor, ya. Jadi nanti ketika inflasi ataupun resesi terjadi di beberapa negara produsen ataupun yang tempat kita mengimpor barang-barang masuk ke Indonesia, terjadi inflasi seperti di Amerika, di China, kemudian di beberapa negara Eropa yang kita ketergantungan beberapa barang itu dari negara-negara besar ini. Nah, inflasi dunia ini pasti akan menaikkan harga impor. Yang pertama yang paling pasti itu adalah bungkil kacang kedelai. Nah, bungkil kacang kedelai ini pemanfaatannya itu ada 3 ya biasanya. Satu itu untuk pakan ternak. Jadi bungkil kacang kedelai ataupun soya SBM ini, soya bone meal, itu juga dipakai di pakan ayam petelur, itu cukup banyak ya, di pakan ayam lah terutama. Kemudian untuk ini kedelai impor juga digunakan untuk menghasilkan produk
produk pangan seperti tempe dan tahu. Nah, kita tahu bangsa Indonesia itu konsumsi hariannya itu adalah tempe dan tahu. Kemudian kedelai juga untuk industri, beberapa industri seperti minuman soya ya, satu lagi untuk produksi pabrik kecap. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau ketika inflasi ataupun resesi global terjadi, tentu harga-harga bahan pokok ini sebagai bahan dasar untuk pakan ternak itu akan melambung tinggi. Nah, menyebabkan harga kos biaya pakan naik, dan pasti peternak akan mengalami kerugian kalau harga telur tidak naik atau harga daging tidak naik. Sedangkan apabila dinaikkan harga telur dengan harga daging, pastilah pemerintah melakukan inspeksi pasar. Nah, harga tidak boleh terlalu naik. Masyarakat kita kesusahan untuk membeli telur dan daging. Hei, pemerintah, itu peternak juga membeli bahan bakunya itu juga mahal karena impor, ya. Jadi mereka juga bukan lembaga sosial yang bisa rugi untuk menanggulangi kesejahteraan masyarakat, ya, seperti itu. Nah, jadi bosku, di sini dampak yang paling signifikan terjadi itu ketika resesi dunia global dan kita mengimpor barang itu, otomatis harga-harga bahan baku pembuatan pakan ayam ataupun pakan ternak itu akan naik. Nah, masalahnya nanti harga telur dan harga daging itu bisa naik nggak? Kalau dia naik, yang kesulitan adalah masyarakat kita untuk membeli. Sedangkan kalau dia nggak naik, yang rugi adalah peternak. Nah, analisisnya seperti itu. Nah, itu poin kedua. Nah, yang poin ketiga itu kita juga harus memikirkan substitusi dengan produk lokal. Nah, seperti hari ini kita kesusahan untuk memasukkan dedak gandum ke Indonesia. Kenapa? Karena Ukraina dengan Rusia itu lagi berperang, ya. Jadi untuk pencampuran pakan ayam yang menggunakan dedak gandum sekarang nggak bisa lagi. Kenapa? Karena posisi negara penghasil dedak gandum ini lagi berperang, lagi berkonflik. Jadi solusinya meningkatnya kebutuhan dedak padi ataupun katul untuk campuran pakan ayam. Nah, pabrikan besar itu akan membeli dedak padi ataupun katul dari masyarakat. Nah, masalahnya sekarang kalau terjadi penyempitan lahan persawahan, kemudian permintaan tinggi, dedaknya nggak tersedia secara cukup, harga dedak hari ini itu melampaui dari harga jagung. Coba bayangkan, dedak padi ataupun katul ini adalah hasil olahan untuk menghasilkan beras. Jadi itu hasil sampingan, tetapi harganya itu sangat fantastis, bisa menembus angka Rp5.000 per kilo. Coba bayangkan. Nah, ini pasti mempengaruhi ke harga pakan ayam. Nah, kalau harga pakan ayam ini kosnya naik, harga telurnya naik, harga daging ayam juga naik, masyarakat kita kesusahan juga untuk membelinya dengan harga yang mahal. Kalau nggak dinaikkan, ya rugi siapa? Peternak, para pengusaha ayam petelur ataupun ayam pedaging. Nah, seperti itu. Nah, perlu ada substitusi dengan produk lokal. Jadi harapannya petani juga meningkatkan kapasitas persawahannya, produksi padinya, agar ketersediaan dedak ini mencukupi. Nah, karena penggunaannya itu sangat besar untuk industri perunggasan seperti itu. Nah, itu poin yang ketiga. Kemudian ada poin yang keempat. Instansi pertanian ataupun pemerintah di sini melalui Kementerian Pertanian dan turunannya sampai ke bawah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi yang kita kutip dari berita Metro TV, bahwasanya semua level dari level atas di kementerian, kemudian turunannya sampai ke daerah, dinas-dinas terkait ke daerah itu harus linear programnya. Nah, di sini instansi pertanian ataupun dalam hal ini di pihak pemerintah, kita berharap ada 3 poin ya untuk dinas pertanian untuk bisa memaksimalkan potensi ini agar kita bisa menyongsong tahun 2023 ini oke, dan kita bisa selamat dari krisis ini. Yang pertama adalah kontrol penyuluh pertanian. Jadi penyuluh pertanian yang ada di daerah-daerah ini betul-betul kompetensinya harus ditingkatkan, kemudian pandangan dia terhadap ketahanan pangan ke depan itu betul-betul harus disekolahkan, ya. Jadi pendidikannya juga mumpuni, kemudian gaji mereka, tunjangan mereka untuk ke lapangan itu juga harus dipikirkan pemerintah, ya. Apalagi kalau yang ada yang masih honor seperti itu. Nah, ini sangat penting. Penyuluh pertanian itu adalah motor penggerak untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, seperti bagaimana
penanaman beberapa tanaman pokok itu bisa berkembang seperti jagung, ya, menggunakan varietas yang unggul. Kemudian bagaimana pengolahan tanah dari awal sebelum kita menanam itu, yang menyebabkan nanti hasil panen kita itu maksimal. Seperti menanam jagung, jangan nanti begitu udah mengeluarkan modal si petaninya, sudah membajak, kemudian beli bibit, kemudian membeli pupuk, racun, hama, dan segala macamnya, biaya operasionalnya semua, ternyata hasil panennya itu nggak maksimal. Ya, jagungnya ada yang pendek, seperti itu, buahnya nggak besar. Nah, di sini pemerintah di poin yang keduanya harus menyediakan pupuk bersubsidi untuk menunjang hasil pertanian ini secara maksimal, ya. Jadi pemerintah jangan sampai petani itu kesusahan mencari pupuk yang bersubsidi. Karena kalau tidak disediakan pupuk yang bersubsidi, atau ada permainan-permainan beberapa oknum untuk menyelewengkan pupuk subsidi ini dialihkan ke lahan sawit ataupun segala macam, di sini peran Babin Kantipmas dan Babinsa dan penyuluh pertanian itu saling koordinasi untuk memantau betul-betul pupuk subsidi yang sudah ditunjuk agennya di satu desa itu betul-betul menyalurkan tepat guna kepada para petani, ya. Bibit jagung, kemudian pupuk. Ini yang paling penting. Jadi apabila biaya operasionalnya petani ini minim, tentu harga di pasaran ketika dia tidak tinggi sekali, petani masih bisa untung dan dia masih akan semangat untuk menanam di periode berikutnya. Masalahnya yang terjadi ketika pupuk yang dibeli mahal, kemudian jagung bibitnya susah, ya. Begitu panen raya, harganya turun, petani rugi, ya, rugi. Jadi bagaimana untuk bisa melanjutkan di sektor pertanian ini ke depan? Nah, itulah tugas paranya penyuluh pertanian, kemudian di pihak Babinsa sebagai yang dekat, ya, dengan masyarakat, Babin Kantipmas juga seperti itu, ya, saling bahu-membahu untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan di sektor pangan di pedesaan, ya, seperti itu. Nah, kemudian tugasnya instansi pertanian, akses distribusi dan infrastruktur jalan itu harus memadai. Jadi setiap instansi yang ada program kerjanya ke suatu daerah itu harus berkoordinasi ketika dia rapat dengan pimpinannya di kabupaten, ya. Contoh nih, ketika ada rapat sosialisasi, misalnya semua dinas yang terkait, ada dinas PU, pertanian, peternakan, dinas perindustrian, dan di sana itu harap mengeluarkan semua argumennya, mengeluarkan semua kendala-kendala yang dia temui di pedesaan. Salah satu, bagaimana kita bisa mengangkut hasil gabah kita, hasil pertanian kita, kalau infrastruktur jalannya itu jelek. Nah, ini dinas penyuluh dan melaporkan kepada petingginya di dinas pertanian. Di saat itulah dinas pertanian menyampaikan kepada bupati ataupun wali kota, tolong, ya, dinas PU mengorbitkan anggarannya untuk memperlancar infrastruktur jalan agar gabah kita atau petani kita tidak kesulitan untuk membawa hasil pertaniannya menuju ke kota ataupun ke kilang-kilang jagung ataupun kilang padi. Nah, itu. Jadi harus ada sinkronisasi, harus ada kolaborasi antara dinas-dinas terkait. Jadi jangan kerjanya sendiri-sendiri. Nah, ini yang kita harapkan, betul-betul bupati itu punya power, ya. Bupati itu betul-betul bekerja, bukan mengutamakan politik. Dan satu lagi yang saya tekankan untuk pejabat pemerintah yang hari ini kita lihat terus-menerus. Jadi kerja formalitas, ya, yang minim produktivitas ini masih banyak dipertontonkan, ya. Kalau hanya untuk membuka suatu event, acara peresmian ini, acara peresmian itu harus diminimkan. Yang diutamakan itu bupati itu, kepala daerah setempat itu harus sering. Contoh, dia ke sektor pertanian, apa kendalanya, akses jalankah, bibit yang langkahkah, pupuk yang langka, langsung. Kan begitu dia turun, dia dikelilingi oleh staf-stafnya. Kalau begitu bibit jagung terkendala, dia tanya ini ke masyarakat, apa kendalamu? Ya, bibit jagung susah, pupuk susah. Ya, panggil, langsung bilang, ini berapa minggu bisa selesaikan untuk ini. Langsung tanya, nanti di follow up. Kalau dia nggak kerjakan, pecat itu dinas kepala dinasnya dan diganti saja, ya, dengan yang bisa bekerja. Nah, seperti itu. Jadi kepala daerah kita harapkan tuh betul-betul tepat guna, produktivitas. Nah, jangan kebanyakan untuk mementingkan kepentingan politik seperti itu, ya. Hari-hari ini itu yang masih kita lihat. Nah, tahan dululah kondisi politik ini untuk menyelamatkan bangsa ini, ya. Jadi kepala daerah di daerahnya masing-masing harap sangat untuk membantu infrastruktur di pedesaan, dan salah satu memantau dana desa tepat guna atau tidak, betul-betul punya power,
Ya, jangan ada politik balas budi yang segala begini begitu, pembagian proyek ya. Yang penting begitu Anda udah megang tongkat komando untuk suatu wilayah, ya sudah, Anda betul-betul bekerja. Kalau nggak cocok, dinas pertaniannya tidak bisa menyediakan pupuk bersubsidi, ya, kemudian bibit jagung, ya, macet distribusinya ke sana, ya ganti kepala dinasnya, cari yang bisa kerja. Masih ada kok yang bisa kerja, ya. Itu tugas pemerintah. Nah, itu poin yang keempat. Nah, kemudian ada poin yang kelima. Tadi instansi pertanian, sekarang instansi peternakan. Nah, ekonomi kerakyatan itu beberapa di kepala dinas ataupun di dinas-dinas terkait di provinsi ataupun daerah sering memberikan bantuan ternak ya, namun tidak tepat sasaran. Nah, ini salah satu yang harus jadi PR pemerintah, betul-betul jeli. Saya tunjukkan ya, ini kenyataan real di lapangan beberapa oknum. Nah, anggaran ini disahkan yaitu dengan adanya penyampaian rapat anggaran dengan anggota dewan. Nah, di sini sering bocornya permainan ini. Nah, kenapa? Karena di sini di beberapa sektor penganggaran ini ada permainan anggota dewan dengan dinas-dinas terkait. Salah satu misalnya dinas peternakan. Nanti kalau ini cair, tolong bantu di daerah saya itu cairkan bibit ternak sapi misalnya 20 ekor untuk satu kelompok tani. Nah, yang kita takutkan adalah kelompok taninya itu fiktif ya. Orang-orangnya anggota dewan juga. Nah, ini harus pemerintah betul-betul ketat ya. Jangan ada permainan seperti ini lagi untuk menuju Indonesia maju ya. Jadi hindarilah korupsi-korupsi seperti ini, yang permainan-permainan kotor seperti ini di daerah ya. Karena ketika dinas menyampaikan ini anggaran yang kita butuhkan untuk bantuan ternak kayak gini, tentu ada tawar-menawar ya dengan anggota dewan misalnya supaya anggaran ini disahkan. Oke, kita sahkan ini. Tapi nanti kalau ini udah cair ya, tolong kamu anggarkan untuk masyarakat saya di dapil saya. Itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika anggota dewan memberikan catatan kelompok ternaknya itu. Ketika kelompok ternak yang kamu bantu itu adalah orang dalamnya dari anggota dewan. Nah, ini yang nggak tepat sasaran. Jangan sampai nggak tepat sasaran. Itu ya poin yang kelima. Nah, kemudian ekonomi kerakyatan, ilmu dan penemuan efisiensi pakan ya. Jadi dinas-dinas terkait, dinas peternakan juga harus mengedukasi kepada petani atau peternak kita untuk bagaimana memanfaatkan limbah seperti pelepas sawit yang dicopper, kemudian batang jagung, jerami, fermentasi semua untuk meningkatkan harga pakan itu lebih murah ya. Jadi kompetensi dinas-dinas terkait ini, tularkanlah ilmu-ilmu yang Anda dapatkan itu kepada petani kita dan dipantau dan betul-betul dibantu. Ya, kemudian perusahaan besar jangan melakukan monopoli ya. Perusahaan pakan jangan sesekali melakukan monopoli daging ayam, kemudian telur ya, kemudian penyedia obat-obatan hewan. Nah, jadi harus ada kompetisi antara pabrik-pabrikan besar. Ini hari-hari ini sudah mendekat. Nah, hari ini kita lihat pabrik besar ini penyedia obat-obatan, kemudian penyedia daging ya, daging unggas ya. Kemudian telur itu melakukan sistem yang sudah mengarah ke oligopoli, sebentar lagi bisa dimonopoli kalau ini satu grup. Ya, ini bahaya untuk ekonomi kita. Jadi bagi kita masyarakat juga jangan terpantau, juga jangan terpaku ke satu industri pembelian obat-obatan hewan misalnya. Karena ini kalau besar yang lain nggak bisa hidup, nah dia suka-suka hati ngasih harganya ke depan karena nggak ada pesaing. Jadi butuh persaingan-persaingan baru untuk sektor penyediaan obat-obatan hewan, ya, vitamin, vaksin suplemen segala macam. Dan belilah dengan beberapa pabrikan yang berbeda supaya juga mereka bisa hidup dan tumbuh. Nah, ada persaingan harga, ya. Kalau perusahaan besarnya menonjol itu saja penyedia vaksin, obat-obatan, percayalah nanti akan memasuki monopoli harga secara keseluruhan. Jadi harga tidak ada persaingan. Ciptakan persaingan. Jangan terpaku pada satu industri obat-obatan saja. Oke, itu masukan ke kita pada pagi hari ini semua supaya para masyarakat bisa mendengar, jangan ketergantungan dengan pemerintah mengharapkan bantuan, mulailah bekerja memanfaatkan lahan yang ada. Kemudian bagi pemerintah betul-betul berkontribusi untuk pengembangan sektor pertanian ini. Oke, begitu uraian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekanku semua dimanapun Anda berada. Salam peternakan dan pertanian kita untuk menuju Indonesia maju, ketahanan pangan tahun 2023. Selamat pagi.